Ya doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala hadihin ya bi kulli niyatin salihah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Rabbi Rabbi ighfirli wa firli liwalidayya wa waliwalidayya lilmu'minina walilmu'minina amin. amin. Rabbi shrah Rabbi li shrah li sadri wa sadri wa yassir yassir li li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam uqdatam min min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli qawli. ya Ya Fattah Fattah ya ya 'Alim Alim افتح افتح لنا لنا بالقرآن بالقرآن العظيم العظيم نصر نصر من الله من الله وفتح وفتح قريب قريب وبشر وبشر المؤمنين المؤمنين اللهم اللهم نور نور بكتابك بكتابك بصري بصري وأطلق وأطلق به به لساني لساني واشرح واشرح به به صدري صدري واستعمل واستعمل به به جسدي جسدي بحولك بحولك وقوتك وقوتك فإنه لا إنه حول لا ولا حول قوة ولا إلا قوة بك إلا بك فإنه لا فإنه حول لا ولا حول قوة ولا قوة إلا إلا بالله بالله العلي العلي العظيم العظيم والحمد لله والحمد رب لله رب العالمين. العالمين. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menghafal surah Al-Alaq. Coba dibaca bersama-sama. Surah Surah Al-Alaq. Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi bismi rabbikal ladzi rabbikal khalaq. ladzi khalaq. Khalaqal Khalaqal insana min insana min 'alaq. 'alaq. Iqra wa Iqra wa rabbukal rabbukal akram. akram. Alladzi Alladzi 'allamal 'allama bil bil qalam. qalam. Allamal 'Allamal insana insana ma ma lam lam ya'lam. ya'lam. Kalla Kalla innal innal insana insana layatgha layatgha ar-ra'ahu ra'ahu istaghna. istaghna. Inna ila Inna ila rabbika rabbika ruj'a. ruj'a. Ara'aita Ara'aita alladhi alladhi yanha yanha abdan abdan idza idza shalla. shalla. Ara'aita Ara'aita in in kana kana 'alal 'alal huda huda aw aw amara amara bittaqwa. bittaqwa. Ara'aita in Ara'aita in kadzdzaba kadzdzaba wa wa tawalla. tawalla. Alam Alam ya'lam bi bi anna anna Allah Allah yara. yara. Kalla la Ala illam lam yang yantahi lanasfa'am lanasfa'an bin bin nasiyah. Nasiyatin nasiyatin kadibatin kadibatin khati'ah. khati'ah.
falyad'u Yad'u nadiyah nadiyah. sanad'u Sanad'u zabaniyah zabaniyah. kalla Kalla la la tuti'hu tuti'hu wasjud wasjud waqtarib. waqtarib. Shadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Ya, alhamdulillah. Koreksinya sedikit. Hi-nya jangan sampai panjang ya. Ustazah Ida tadi hi-nya masih Panjang. panjang. Nah, hati-hati. Baik, saudara Allah, kita akan melanjutkan untuk hafalannya surah At-Tin. At-tin. Baik, kita baca bersama-sama. Surah 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 At-tin. At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini Wattini wazzaitun. Wazaitun. Wa turi Waturi sinin. sinin. Wahadzal Hadzal baladil baladil amin. amin. Laqad Laqad khalaqnal khalaqnal insana insana fi fi ahsani ahsani taqwim. Summa radadnahu radadnahu asfala asfala safilin. safilin. illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke, baik, alhamdulillah di suratin ini hanya sedikit catatan. Ya, wa amilus solihati falahum. Biasanya yang sering terjadi Kembali ke surah kesalahan. Al-Asr. Takutnya nanti innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Bil haqqi. haqqi wa tawassaw bis sabr iman. Masa kecilnya dulu Biasanya gitu. larinya sering ke situ, betul ya? Iya, betul sekali Ima karena saya sendiri. Maka dari itu ditekankan innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Di situ aja. Kalau yang lain insyaallah aman. Insyaallah aman. Oke. Monggo Saudara Ima, silahkan dibaca surah At-Tin. Dibaca? Oke, siap. Dihafalkan boleh kalau sudah hafal. Dihafalkan. Monggo. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, masih di qafnya ya, masih take. Yang betul ada Padahal setiap masa nguli, ngajar dan sebagainya, Ustadz, Ta'ala buat latihan kok masih medok ini kok susah. Langsung. Qaqiqu baqo gitu. Padahal tadi sambil nyuci, sambil masak, sambil nguli kok tetap susah sekali. Harusnya pas latihan selalu sama Ustadz Maulana. Oke, siap. Siap. Ya, tinggal itu saja. Pokoknya tapi kalau yang lain seperti dal sukun, ba sukun, jim sukun itu enggak. Dua saja, to sama kof. Ya, jadi beke bukan beko. Terus karena Ima itu dulu masih kecil itu sama Ustadz yang ngajarin Ima, dulu masih kecil ya Ustadz. Waktu masih alif, ba, ta, sa, jim itu loh Ustadz. Itu dulu kalau pada waktu materinya itu qofdo, ba, jim, dal itu kan ada yang disukun. Itu kalau mempraktekkan itu sampai sekarang ke bawah. Jadi kalau mau kolkolah itu yang di telinga Ima yang diingat itu suaranya beliau.
gitu. Hmm. Sampai Ima gede itu pada waktu itu, padahal dulu waktu masih TK. Sampai sekarang ingetnya itu kok selalu suaranya beliaunya itu kalau mempraktekkan kol-kolahnya itu albe, balbe, ya be gitu. Terus Ima terus latihannya seperti itu. Setiap hari latih terus terampil sampai sekarang mau merubah itunya. Aduh, susahnya minta ampun, Ustaz. Ya, memang seperti itu ya. Kalau anak-anak kecil itu, kalau sudah hafal, sampai Iya. kapanpun, insya Allah kuat. Kuat, iya Ustadz. Jadi bagaimana beliau membunyikan itu mulutnya itu dulu karena Imam masih TK ya. Itu dipantengin, oh gini tuh caranya. Seperti ini ya Pak. Iya seperti itu. Ini bagus sekali dulu kalau sudah dapat jempol kan sukanya minta ampun ya Ustadz. Itu, oh ya seperti itu ke bawah sampai sekarang sudah 2 anak. Masya Berarti Allah. kasusnya sama Ustadz. Saya kan sejak kecil kalau diajari baca shot itu seperti bersiul. Katanya begitu lah. Bersiul kan mesti bercucu Ustadz. Shh, kan begitu. Untuk membedakan. Nah itu saya pakai sampai sekarang. Ah, si, su, Masya itu Allah. Ustadz. Iya. Itulah. Ya, makanya Itu dari itu, kalau teman-teman. mau merubah ininya itu lebih minta ampun susahnya ya Allah ya Rabbi Sholih. Berarti sekarang Ya, maka Ustazah Ima tugasnya muridnya jangan sampai dikeliru ini. Iya, siap ya, bos. maka dari itu, Ngajari muridnya apa nggak ya? boleh keliru ini. Iya, siap bos. Alhamdulillah untuk di TK-TK itu sudah Tapi Pak. dulu beliaunya itu salah satu guru favorit juga beliau tuh hafid Ustadz. Masya Allah. Amin, amin. Ya, Semoga bisa amin. mendapatkan barokahnya beliau. Beliaunya, iya. Amin, 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 amin. Mana ini? Halo. Ustadz sinyalnya ya. Ya, kitanya bisa ngobrol, Ustadznya nggak bisa ngobrol dengan kita. Makanya itu Ustazah Hima yang saya kemarin waktu Gimana? ketua tim TK itu kan saya Ya. semangat saya bagaimana guru-guru TK terutama yang bukan sarjana PAI ya. Saya Iya. minta belajar Al-Quran tuh supaya ketika dia ngajari surat-surat pendek, baca doa itu enggak keliru. Iya. Karena Benar guru TK kan Ustazah. semua, guru kelas kan semua pasti ngajari itu, padahal dia nggak punya ilmu. Benar. Nah, itu Benar dia. sekali. Dan tidak semua guru TK itu backgroundnya kan seorang santri. Jadi kan mungkin kalau enggak seperti itu, nggak punya bekal. Aduh, anak kita bagaimana Ustazah? Itu, makanya itu Selagi kemudian ada FKG selagi itu im, kan melalui selagi FKG. ima kayak gini koreksinya bayu semua ini segini. Lah, sing nyantri ya saya ono koreksi napa meneh aku sing gak nyantri blas. Saya mondoknya di pondok mertua, Ustaz. Kami. Sama sekali. Nah, baik itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ini sudah menyadari hal itu ya. Sekiranya hal itu tidak terus berkelanjutan. Nah, maka dari itu kita sebagai guru memang harus menanamkan ke anak-anak itu sesuatu yang pas seperti itu. Siap bos, siap. Makanya dari di Umi itu diutamakan sebenarnya bukan hafalannya sebenarnya. Iya. Di awal diutamakan di bacaan terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah hafalan bacaannya bagus, maka boleh melanjutkan ke tahfidz atau boleh ke turjuman atau boleh ke BTQ juga boleh. Saya BTQ apa ya? Tentang nahwu sorof itu juga ada di Umi. Sorof, ya. Di Umi ada tafsirnya enggak, Ustaz? Di Umi ada tafsir enggak, Ustaz? Belajar tafsir. Tafsir apa? Quran. Al-Quran. Iya, tafsir Quran. Yang selama ini masih ada itu terjemahan tentang makna-makna itu bukan hanya di Al-Quran, tapi di bacaan sholat biasanya seperti itu. Contohnya, contohnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan. Al-alamin seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu namanya terjemahan. Jadi terjemah. Mboten dipego nggih Ustaz. peko opo? Pego Pego. itu Kalau di pondok kan Arab pego tafsir. yang nggak ada harokatnya itu loh, Ustaz. Pegon. Alhamdulillah. Ngoten niku Ustaz. Oh, enggak, itu hanya seperti itu. Terjemahan dan menerjemahkan saja seperti itu. Kalau BTQ itu nahwu tangan sarfu sorof itu ya dihafalin tentang kalimat. Kalimat ada berapa? Ada 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf itu. Nanti fi'il huruf terserah. yang di kitab Jurumiyah itu kan Ustaz. Yang di kitab Jurumiyah, Alfiyah dan teman-temannya itu kan Ustaz. Iya. Tapi itu memang dibahasakan sekarang itu kayaknya lebih fokus pakai bahasa semua kayaknya. Bahasa Indonesia maksudnya. Tapi di Indonesia di sini di Sampang itu mayoritas lembaga itu lebih condong ke tahfidnya. Jadi setelah anak-anak lulus tartil itu mayoritas ke tahfid. Nah, terjemahan itu jarang. Karena untuk naik ke sekolah lebih lanjut, enggak ada yang pakai itu. Yang bisa menerjemahkan bisa bebas masuk, enggak ada, Ustaz. Syaratnya yang hafal sekian surat. Nah, itu. Daya tariknya di sana. Sebenarnya itu sakjane gak pareng ya Ustaz ya. Harusnya kan bacaannya dulu yang ditata. Ya karena kan betul kata Selaida itu apalagi di pondok-pondok terus perguruan tinggi itu ada target yang hafal 10 juz atau 5 juz, 12 juz. Maka dapat beasiswa atau ada yang hafal sampai 30 juz. Kemarin tuh alhamdulillah dari Sampang SMPN 1 Sampang itu ada anak yang sudah selesai 30 juz. Jadi dapat beasiswa di Al-Mahira Malang. Gratis itu. Biasanya kan masuknya 34 juta daftarnya. Itu gratis. Terus SPP-nya gratis, dapat sangu setiap harinya 10.000. Nah, itu memang diutamakan betul kata saya itu memang kayaknya pondok-pondok perguruan tinggi itu mengutamakan tahfidz. Ya. Di IAIN Madura pun itu 15 juz. Jadi kalau anak-anak sudah hafal 15 juz maka dapat beasiswa. Nah, itu yang mungkin di Sampang itu kenapa pilih langsung ke tahfidznya daripada terjemahan. Betul. Baik, alhamdulillah, Allah. Ini tidak mulai-mulai nanti kebanyakan saya. Baik, alhamdulillah kita sudah menghafal surah At-Tin. Membaca Ustaz. Baca. Ustaz Aisyah belum? Baca belum. Silahkan dibaca Ustaz Ida. Beliau mau setoran itu Ustaz. Iya. Oh, setoran. Alhamdulillah. Setoran membaca maksudnya. Baik. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya, sudah bagus. Kolkolahnya bagus, tinggal yang saya tekankan tadi ya. Tinggal saya tekankan jangan sampai surah At-Tin itu larinya ke surah Al-Asr. Jadi Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.
Harusnya yang lebih ingat nak ya, Apa? kalau surah At-Tin itu falahum gitu aja. Falahum. Falahum. Nah, kalau menghafal di surah At-Tin ingat ya, innal ladzina amanu wassolihati falahum gitu aja. Insyaallah anak-anak itu akan paham mengenai hal itu. Benar. Oke, baik, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan ke materi gharib. Silakan dibuka gharibnya. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Halaman berapa sekarang? Ayo Sekarang amhumul musaytirun. Nah, ampumul musaitirun itu kan tulisannya boleh sad Boleh sodok, boleh dibaca. Tidak boleh sin. dibaca lain selain. Oh, betul. Bukan Oh, salah. musaitirin. Salah. Salah, 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 salah. Nah, Tulisannya sod boleh dibaca sod. boleh dibaca sin. Kalau bimusaitirin tulisannya sad Sod tetap tetap dibaca. dibaca sod. Sad. Sod. Alhamdulillah, saya masih belum Sekarang dijadikan co-host. Ya, lupa. ya. Tadi sudah, Sekarang, Ustaz, karena jenengan terlempar jadi hilang lagi. Iya, hilang lagi. sekarang baru 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 atun. Baru atuh. Ampun. Oke, pun, makasih. Sudah. Baik, di sini baro'atun itu yang sudah dikatakan sudah tidak asing lagi, karena insya Allah kita walaupun tidak belajar warib, insya Allah banyak orang Tahu? itu sudah paham mengenai hal itu. Sehingga kalau baro'atun, awal surah baro'ah tidak boleh membaca basmalah. Basmalah. Itu Karena hanya memang di di situ awal Ustadz suratnya saja. mau tanya. Iya. Loh, apakah saya yang terlempar?
minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum ilal ladzina ahadtum minal musyrikin فسيحوا فسيحوا في في الأرض الأرض أربعة أربعة أشهر أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم أنكم غير غير معجز معجز الله الله وأن الله مخزي الكافرين. وأن الله مخزي الكافرين. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran baro'ah. Awal surah baro'ah atau at-taubah tidak boleh membaca basmalah. Oke, Ustadz, sebentar. jadi, ya. Sebentar. Tadi saya terlempar jenengan jelaskan itu. Oke. Tidak boleh membaca basmalah itu karena ada sejarahnya atau bagaimana? Nah, kalau sejarahnya itu saya kurang mengetahui masalah hal itu. Namun yang kami ketahui itu dari guru-guru kami intinya kalau setiap surah Al-Baqarah ini di awalnya saja maka tidak boleh membaca basmalah. Dan yang kalau ada baro'ah di awal hanya taubah saja ya, atau taubah saja. Iya, hanya khusus di surah At-Taubah itu. Jadi mohon maaf Sayyidah Ida, saya tidak bisa menjelaskan tentang sejarahnya atau kisahnya apa. Kok bisa di hanya surah Baro'ah ini tidak boleh membaca basmalah seperti itu. Tapi insya Allah ada alasannya itu kenapa seperti itu. Nji. Berarti kata baro'ah di ayat yang lain ada ya Ustaz? Kalau di kata-kata yang lain, di ayat yang lain kayaknya yang Kadose ini. kok mboten enten no. Namung satu niki mawon to Ustaz. Kadose mboten enten namung satu niki di ngene surah Taubah mawon. Apa? Maksudnya sepertinya tidak ada. Sepertinya gitu. hanya ada di surah At-Taubah niki mawon. Ya, betul. Ya. Jadi artinya apa Ustaz baro'ah? Baro'ah itu apa ya? Sedema apa? Arti baro'ah itu. Baro'ati utawi iki iku pernyataan bebas. Pernyataan bebas. Nggih. Minallahi pernyataan bebas saking Allah laras. Warasulihi dan utusan Allah. Warasulihi lan utusane Allah ilal ladzi marang wong-wong kang padha anjanjekake anjanjeni ahadum halih tetep saking minal musyrikin wong musyrik. Nah, dari orang-orang musyrik. Nah, itu masih ya. Ustazah Imah itu berarti ngajar bahasa Arab di SMP di Sanawiyah bisa loh itu. Bisa itu. Iya. Tapi kol-kolahnya Bisa itu. Padahal tapi Ustazah Ida antara bahasa Arab dengan bahasa Arab di Al-Qur'an itu kadang-kadang kita itu tidak bisa menerjemahkan langsung secara terperinci saja. Iya. Kadang-kadang itu harus apa ya? Ada kesenambungan. Oh, ini nggak bisa diartiin satu persatu. Ada yang bisa, seperti ada yang kode-kode juga yang tidak boleh diartikan. Ya, itu seperti itu. Itu ada pelajaran di tafsir, Ustadz. Nah, harus benar-benar apa ya? Memang orang-orang yang ahli, benar kata Sadida itu tafsir Al-Qur'an kayak itu. Nah, itu boleh. Nah, tapi seumpamanya diartikan satu persatu sebenarnya itu bisa, cuman kadang-kadang nggak masuk akal. Nah, seperti itu. Ternyata ada tafsirannya harus seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau Ustazah Ima itu insya Allah kalau ngajar bahasa Arab bisa. Tapi alasan kenapa baro'atun ini tidak ada bismillahnya, setahu Ima ya, dulu pada waktu ngaji itu krono karena bismillah iku ayat kang aweh
suroso yang baik-baik. aman. Nggih, karena Oh. taubah niki adalah perwujudan taubat seorang hamba kepada Allah. Jadi diriwayatake saking Kanjeng Nabi niku bilih panjenengan iku dawuh Al-Qur'an iku ora diturunake marang ingsun kejaba sak ayat sak huruf niki lintune surah Al-Baroah niki keranten niku piyambake lagi tidak aman karena nyuwun permohonan ampun dumateng Ampun. Allah ngoten. Apa itu? Jadi tidak amannya Mohon karena apa, Ustazah? translate Ustazah Ida. Ustazah, jadi karena keadaan kondisinya tidak aman, tidak tahu tidak aman dari Tidak apa aman, ya? tidak aman karena beliaunya yang lagi membaca surah Taubah ini napa diniatkan untuk memang mohon ampun kepada Allah seperti kalau perwujudan dari sholat itu sholat taubatan nasuha, tapi kalau bacaan itu di surah Taubah niki. Jadi karena merasa berdosa maka tidak dimulai dengan Nah, basmalah. Bismillah, nggih. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya itu bangga sekali bisa kenal orang-orang yang hebat, luar biasa. Masya Allah. Ini Ya, masing lebih memang bangga kenal dengan Ustadz Maulana. sebenarnya saya itu kalau di kitab gitu masih belum bisa, masih harus belajar itu. Dan teman-teman jujur ya, saya itu sebenarnya baca Al-Quran itu bisa dikatakan tartil, makhorijnya walaupun nggak begitu tajam, katakanlah sudah lumayan, itu ternyata sudah tahu di Umi ini. Awalnya itu benar-benar sami Ustaz Ida. Sami, panjang pendeknya kadang keliru, dengung-dengungnya kadang ketuker gitu. Ternyata saya itu pas bisanya itu karena eh, pas kenal sama Umi ini. Ya. Jadi pas sudah 2013 saya kenal di Umi, diadakan seleksi di Sampang itu diambillah sekitar 200 orang yang bisa masuk. Nah, dan itu dari 200 orang itu diambil 100 orang yang terpilih. Itu diseleksi langsung Ustadz Ajib, teman-teman Ustadz Yusuf yang menyeleksi dari Surabaya. Dan saya itu ada di berapa? Peringkat paling bawah. Tapi alhamdulillah masih masuk. Nah, setelah itu ikut tahsin juga. Ikut tahsin selama 1 bulan full, 1 hari, setiap hari Jumat Sabtu Minggu itu, perpekannya 3 kali, 1 hari full. Nah, di situ ya Allah, kata saya, benar awalnya saya itu sudah merasa saya itu sudah, bacaan saya sudah bisa, sudah betul gitu. Sudah baca pedenya dengan yakinnya, pas saat disuruh baca ini, bacaan imala ini, kan saya nggak tahu. Kalau Ya imala itu lacaknya. apa, saya nggak tahu. Saya sudah bacanya. Wa qala mukabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Ulang lagi, kata ustadznya. Saya baca lagi. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Ulang lagi. Nah, saat itu kan saya, loh, kenapa kok diulang kata saya? Kok perasaan saya itu sudah benar kata saya. Ternyata pas sudah ikut tahsin, masuk materi warid, ternyata ya Allah, berarti cara bacanya imala itu harus memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Nah, itu saya pas tahunya saat ikut tahsin itu. Nah, maka dari itu terus semangat latihan tadarus. Alhamdulillah banyak itu kekurangan situ. Terus lagi yuk kofnya kurang pas, shotnya nggak boleh mencucung. Terus lotnya, pokoknya semuanya itu dibenahi sama beliau. Masya Allah kata saya. Di Umi ini saya benar-benar kata saya ditelateni kata saya. Di belajarnya itu memang diopeni kata saya. Ternyata saya itu pas sharing dengan teman-teman yang lain, mereka itu perasaannya sama. Ustadz, saya itu bisa baca dengan tartil itu saat nyampe di Umi. Ya Allah kata saya berarti bukan saya saja yang merasakan hal itu, tapi teman-teman semuanya juga merasakan hal itu Ustazah Ida. Ya. Jadi betul kalau kita sudah masuk, sudah belajar, ternyata ya Allah yang awalnya merasa kita tuh sudah pinter, ternyata itu nol besar Ustazah.
Ya, makanya itu ya Allah saya sangat bersyukur bisa kenal dengan Umi. Ya, bisa dan barokahnya Al-Quran ini bisa kenal dengan Banyak orang-orang yang luar sekali. biasa ini ya, Oke, Masya benar. Allah. Bisa ketemu dengan Ustazah Imam, bisa ketemu sama Ustazah Ida yang Ida. semangatnya luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi Berarti ini ada hal yang harus saya sampaikan teman-teman. Ya, ini sebenarnya berat, tapi memang harus saya sampaikan. Ini kan kita materi tajwidnya sudah nyampe setengah, bahkan sampai lebih. Nah, insya Allah nanti kalau sudah kita menyelesaikan materi tajwidnya sampai mat farqi, maka belajar Al-Quran ini saya cukupkan. loh, Loh, jangan Ustaz, kenapa Ustadz? Ya kan sudah selesai tajwidnya. jangan Aduh, Ustaz. enggak seperti itu konsepnya Ustadz. Konsepnya Ini enggak tidak gitu. belajar tajwid ini. Bagaimana penjenengan Nah, terus membersamai kita lah, benar tadarus. sekali. Itu loh Ustaz. Nah, sip, Waduh, cocok Ustadzah. Waduh, berat ini. Aduh. Harus di demo ini Ustadz. Enggak loh, memang target saya ini ya teman-teman sudah bacanya sudah bagus, jangan pemahamannya Ustaz. Nanti Jangan. kalau pas ditinggal terus bacaannya balik jelek, jenengan Ah, ditanya malaikat loh ya. leras Aduh. langsung Ima WA sama malaikatnya. Iya. Retep sama Atet. Ya sudah nanti Kenapa Ima seperti tak istihorokan saja dulu. Jangan Ustaz, saya enggak mau. Jangan. Saya juga Saya enggak enggak mau. mau. Saya enggak mau Ustadz. Enggak mau. Oke, sudah nggak apa-apa. Nanti kita lihat arah ke depannya gimana takdir menentukan kita. Semoga Amin. menentukan kita Mudah-mudahan oleh takut, Allah insya Allah. diarahkan kepada Amin. Kepada Amin. kita berdua. Amin. Ya Allah. Saya mau nambah orang soalnya, Iya. biar tambah banyak yang pinter. Sama Amin. Ustazah. Sama Sebenarnya saya Ustazah. itu malu teman-teman, Masya Allah. Oke, Bu, Ya, monggo kita lanjut Jangan. saja. Pokoknya kita harus selalu 45 untuk maju terus ke depan. Aduh. Mari Oke ya, merdeka. seperti itu ya. Mari Ya. merdeka kok Ustadz Harvey mundur ki ya apa gak iso Lah. merdeka lah. Lagi pertemuan depan kita pesen banner sing besar. Kita maju gitu ya. Melaju untuk Oke, baik. mengaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat ya, di awal surah Baqarah Sebentar Ustaz, baca. pokok ini tidak boleh dirampungkan loh nggih Ustaz. Insya Allah. Amin, Sabar. alhamdulillah. Doanya saja. Semoga kuat iman. Oke, baik. Sekarang langsung praktik Ustazah Ima. Ya, ingat ya, karena kita biasanya kalau saat membaca ta'awudz itu maunya ke basmalah. Nah, khusus Ya. tekankan di surah at-taubah ini langsung Tanpa masuk ke basmalah. Yuk. Karena oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Bagus. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran bara'atun. Awal surah bara'ah atau at-taubah tidak boleh membaca basmalah. Oke, monggo Ustazah Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum. Illal apa illal? Illal ladzina. Ada tasbihnya. Bukan. Oh, ilal.
Nah, oke, konsentrasi karena ada cuplikan barusan. Ya, karena mau ditinggal ini apa jadi bingung. Kita langsung buyar sekali. Pembacanya masih belum bener kok ditinggal. Loh, gimana Nanti ini? tanya malaikat pokoknya. Nggih, pokok Rokib Atid malaikat tolong minta tolong sekali ini. Saya ulang, Ustaz. Nggih. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Oke, ada pelajaran apa? Ada pelajaran baro'ah, baro'atu. Awal Baro'atun. baro'atun. Mm-mm. Awal surat baro'ah atau at-taubah tidak boleh membaca basmalah. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Nanti teman-teman untuk baro'ah ini bisa tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang mungkin lebih ahli. Nah, tapi di sini biasanya di surah baro'ah ini itu merupakan surah ancaman bagi orang-orang musyrik. Ya, sehingga kan kalau basmalah itu artinya dengan nama Allah yang penyayang lagi maha pengasih. Sehingga apa? Karena ini merupakan ancaman, maka tidak usah diperkenankan, tidak diperkenankan. Kanjeng Nabi ngutus. Apa? Karena merupakan surat ancaman bagi orang-orang. Pada waktu baik, itu lanjut bawah ini. Di bawah, kira-kira materinya apa ini? Tentang liar buah. Liar buah. Nah, liar buah. Buahnya, walaupun fathah diikuti alif, tapi caranya dibaca pendek. Dibaca pendek. Oke, monggo dibaca langsung berdua. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Oke, ini kok kuat semua, nggak ada berhentinya gitu ya. Ustazah Iman nafasnya kuat terus, saya berhenti. Coba. Yuk, pokoknya disesuaikan. Fi amwalin nas. Wakaf di situ. Turiduna wajhallah. Wakaf lagi. Ya, kasihan yang sepuh, yang muda kuat, yang sepuh ngos-ngosan. Ustazah Ima itu bablas saya. Monggo diulangin lagi. 2, 3. Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nas fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Oke, ada pelajaran apa? Ada pelajaran liar buah.
Semua tulisan Semua wa yang wa diikuti baca alif, wa-nya panjang dibaca panjang, kecuali kecuali lidat lua, berdua. lion bua, liya Dia belua, wana belua. belua, lan Iya. nadarwa. Ya, ya, ketinggalan yang satu. Ketinggalan. Oke, alhamdulillah. Tapi saya senangnya karena kita sudah kemarin belajar tentang apa yang namanya Mad idgham wajib mutas. mutajawizan. Itu kamu Nah, di tajawizan sini saya kamu tadi ma'ana. Nah, di sini nih tadi saya melihat bacaan teman-teman itu sudah pas ya. Nah, jadi di sini ahadtum. Nah, kalau seumpamanya kita nggak tahu kan pasti bacanya oh ini katakanlah Ada. kita tahunya hanya qalqalah, tidak Iya. mengetahui idgham mutajawizan. Mutajanisen. Nah, maka cara bacanya ahadtum. Nah, tapi tadi saya melihat bacaan teman-teman itu sudah pas. Ahadtum. Jadi dimasukkan ke huruf Huruf ta-nya. beratnya. Oke, sip, sudah bagus seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ilmu yang kita dapat itu masih ternyata ilmunya manfaat dan barokah. Kenapa? Karena Amin. kita belajar Barokahnya itu. Ustadz. Barokahnya Ustadz Maulana. Gitu Masya kok mau Allah. meninggalkan kita teganya ya Allah. Ini kalau Seperti ada orang yang judul lain. kalau ada judul lagu Tega, Ima langsung menyanyikan Ustadz. Ustazah Aduh. Ima, Ustazah Ima, Dalam. sepertinya Dalam. dilamar yang lain kayaknya. Aduh. Waduh, Boten. jangan. Teganya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Dalam. Sekarang kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang mad far'i ada 13 ya. Ya. Jadi kita drill dari awal dari huruf mad bersama-sama 2, 3. Huruf mad ada ada 3. Ada 3. Alif, Ada yau, ya. Mad Mad ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti diikuti wawu wawu sukun. sukun, panjangnya 1 alif Alif, atau 2 harokat. Oke, hukum mad Bacaan mad. dibagi 2. 2. Mad Tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Mad tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun. Panjangnya 1 alif alif atau 2 harokat. Contohnya qalu nuhiha. Mad far'i dibagi 13. Mad wajib mutasfil, mad jaiz mufassil, mad arid lisukun, mad iwad, mad silah, mad badal, mad tamkin, mad lin, mad lazim mustaqil kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mustaqil harfi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad farqi. Baik, silahkan setoran dari Ustaz Ima, mad far'i. Mad far'i dibagi 13. Mad wajib mutasfil, mad jaiz mufassil, mad arid lisukun, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad silah. Oh iya deh. Nggih, ada yang ketinggalan. Ulangi lagi. Mad far'i dibagi 13. Mad wajib mutasfil, mad jaiz mufassil, mad arid lisukun, mad iwad, mad silah, mad badal, mad tamkin, mad lin, mad lazim mustaqil kalimi, mad lazim mustaqil kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mustaqil harfi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad farqi. Oke, monggo Ustazah Ida. Mad far'i. Saya kok terkesima sama iklannya Ustadz. Enggak ada ya? Enggak ada. Bentar. Ayo. Baca loh Ustadz. Enggak ya, enggak apa-apa, monggo. Gitu loh, padahal Ustazah Ida lo masih terus membaca, beliau istiqomah terus mau meninggalkan kita terus saya belum gitu. hafal kok mau ditinggalkan. Ya.
Aduh. Saya laporkan Pak Bupati Sampang nanti. Ya Allah. Enggak. Jadi apa melaporkan? Saya curhatkan nanti. Iya. Nanti Pak Wafi Bismillahirrahmanirrahim. yang dipanggil, Pak Wafi ini Kemenak Sampah. Iya, saya bilang ke Pak Wafi nanti. Pak Wafi, ini ada Ustadz meninggalkan saya, Pak Wafi. Ya. Nggih. Enggak. Mat far'i ya Ustadz. Iya, leres. Mat far'i dibagi 13. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, mat iwat, mat silah, mat badal, mat tamkin, mat lin, mat lazim musaqol kalimi, mat lazim mukhafaf kalimi, mat lazim musaqol harfi, mat lazim mukhafaf harfi, mat farqi. Oke, alhamdulillah. Kita akan masuk ke mat yang pertama di mat far'i, yaitu adalah mat Wajib mutasil. Oke, Ya. apa yang dinamakan mat wajib mutasil? Yaitu pokoknya ada hamzah dalam satu kalimat dengan matnya itu. Matnya itu bertemu satu kalimat, satu kata, Ustadz. Oke, baik. Di sini adalah komentarnya. Mat wajib mutasil ialah mat di sini hurufnya ini hanya keliru penulisan ya. Yeah. Jadi di sini ada huruf-huruf, sebenarnya satu saja. Mat wajib mutasil ialah mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Oke. Nah, baik, yuk baca bersama-sama. 2, 3. Mat wajib mutasil ialah mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya idza ja'aka sawa'un 'alaihim. Ya, coba Sada Ida dibaca. Mat wajib. Mat wajib mutasil ialah mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, idza ja'aka sawa'un 'alaihim. Oke, Ustazah Ima. Mat wajib mutasil ialah mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, idza ja'aka sawa'un 'alaihim. Oke, baik. Sekarang kita menguraikan ayat ya. Bentar Ustaz, tanya Ustaz. Bertanya. Ya. Kenapa? Selama ini sepertinya ketika kita membaca ada bacaan panjang ketemu hamzah, kemudian kalau yang saya ingat itu ada fathah seperti layar panjang itu Ustadz, itu bacanya pokoknya panjang gitu, tidak dibatasi 2 harokat. Nah itu gimana Ustadz? Oke, maka dari itu mulai sekarang karena kita mengetahui mat wajib ini kalau di Umi ya, karena di metode yang lain itu ada yang panjangnya sampai 2,5 alif. Nah, ada yang 5 harokat. Kalau di Umi kami menggunakan 2 harokat. Kenapa? Karena kita itu riwayat Hafiz, Iman Asim, Thoriq Asatibiyah. Biasanya itu menggunakan 2 alif atau 4 harokat. Oke. Sebenarnya kalau seumpamanya kita itu sepertinya kalau ada coret panjang itu bacanya semaunya Ustaz, yang penting panjang gitu ya. Nah, sebenarnya itu enggak boleh, harus ada kadarnya. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan.
Kepajangan. Kok kayak lagu ya? Nah, sehingga apa? Kita paskan. Idza ja'aka. Kalau idza ja'aka, maka itu enggak boleh. Kepajangan. Kepajangan. Kan gondrong Panjangan. itu Ustaz. Nah, kalau kependekan idza ja'aka, itu juga enggak boleh. Jadi mulai sekarang Ustaz Ida, kita paskan panjangnya 2 2 alif. alif atau 4 harokat. Gitu ya. Nggih. Oke, Nggih, Ustaz. sudah. Oke, baik. Idza ja'aka, idza. Nah, kita ngurainya di da dulu. Da, ada hukum bacaan apa? Mat tobi'i. Iya, matobi'i. Tabi'i. Kenapa? Karena Yang mana setelah fathah bertemu diikuti alif. Oke, karena fathah diikuti alif. Panjangnya berapa? 1 1 alif 2 harokat. alif. 2 Satu harokat. alif, Yang mana dua tahu Ustaz? harokat. Bawah Di sendiri. sini. Wis digambari ngono lho yo. Kelihatan nggak? Enggak. Oh ya. Iya. Padahal pakai kacamata loh. Kurang kacamatanya berarti. Oke. Ja'aka. Nah, sekarang ja'a. Ja'a. Bacaan apa? Mat wajib Mat wajib mutasil. mutasil. Kenapa? Karena hamzah bertemu mat bertemu dengan hamzah hamzah dalam satu satu kalimat. Oke, panjangnya berapa? 2 2 alif. harokat. 2 2 alif alif atau atau 4 harokat. 4 2 alif atau 4 harokat. harokat. Oke, jadi teman-teman, yang dinamakan mad wajib itu adalah mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Dan cara mudah untuk membedakan antara mad wajib dan mad jaiz gampang. Ya. Caranya adalah kalau hamzahnya berbentuk berbentuk hamzah kayak gini, ya. Nah, maka itu namanya mad wajib. Mad wajib mutasil. Nah, kalau hamzahnya berbentuk huruf alif, maka itu namanya mad jaiz. Oh, iya. Itu cara mudah untuk membedakan. Ya, tapi kan sudah beda arti Ustadz. Kan maksudnya sudah tidak satu kalimat kalau yang jaiz. Takutnya apa anak-anak itu kadang-kadang nggak paham ini satu kalimat apa lain kalimat, kan kadang-kadang anak itu nggak tahu. Saya juga nggak tahu Ustadz. Nah, jadi apa kayak barusan itu Ustazah Ida ya, seperti ja'a ke ini namanya satu kalimat. Jadi ini nggak mungkin ida hanya dibedakan nanti. Sendiri nggak? Sendiri nggak boleh. Artinya teko Ustaz. Ini gabung ini namanya satu kalimat. Ya. Jadi yang dimaksud satu kalimat itu seperti ini. Nih. Sawaun. Ini namanya satu kalimat. Nggak boleh dibedakan. Sawa ini lain kalimat nanti. Nggak boleh. Ja'a itu satu kalimat. Ida ja'aka. Ida. Nalaikan datang. Matur ini. Iya, ja'a teko Ustadz. Ja'a itu artinya teko datang. Nah, kesampian ya. Kesampian ya. Tatkala datang kepadamu. Kepadamu. Ya. Oke. Jadi itu namanya satu kalimat. Nah, kalau mad jaiz, mad jaiz itu paling mudahnya saat kita membedakan adalah kalau madnya itu berbentuk huruf bukan hamzah. Hamzahnya berbentuk huruf alif. Nah, di sini pun penjelasannya juga jelas. Mad jaiz munfasil ialah mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Sama berarti. Sami Ustaz ya. Disamikan. Tapi kalau di metode yang lain itu boleh 1. Enggak sama. Di Sifaul Jinan enggak sama Ustaz panjangnya. Berapa? Supe lupa. 3 harokat. Tapi di situ ada yang membolehkan ya, ada yang 1, 2, atas 2,5 itu mad jaiz. Itu ya 2,5 Ustaz, 2,5 itu. Ada setengahnya pokoknya. Iya, ada setengahnya. Ada 3 Ustaz. Ada yang sampai 6 harokat, 6 ketukan istilahnya. 6 ketukan. Iya.
Nah, kalau di Itu Umi kalau kita, mat wajib kalau mat wajib itu itu nggak boleh ya, nggak boleh beda. terlalu panjang nggak boleh ya Ustaz. Nah, kalau mat jais, namanya jais kan boleh, jais. Iya. Nah, jadi kalau wajib ya wajib, nggak boleh. Kalau biasanya ini, kalau teman-teman saat membacanya dengan bukan tartil ya, tapi dengan Biasa. bacanya cepat, nah, itu biasanya teman-teman itu kalau membaca mat jais itu dipendekkan. Iya, terus kurang ya Ustaz ya. Ya, kurang. Kalau mat wajib, Fama amana li Musa Ustadz, illa. nanya ya, Ustadz. Jenengan monggo. kan tadi bilang kalau bacanya dicepatkan. Mohon maaf, saya kan sering ketika mengikuti yang apa ya, apa namanya Ustadz? Khatmul Pertama, Quran. Kalau kirim doa bareng-bareng itu apa namanya? Istighosah. Tahlilan. Gak usah ya, Nah, tahlilan. jadi, ketika istighosah itu kan banyak yang dibaca, nggih. Nah, itu kan mm-mm, kalau kalau saya kan saya amati dengan panjang pendekin, tapi karena yang baca orang banyak, ternyata kan bacanya cuepenan, akhirnya nggak sesuai. Nah, mm-mm, itu Nah, ini loh Ustadz kendalanya kalau kita bertempat tinggal di suatu wilayah. Nah, wilayah mm-mm, tersebut orang yang membentuk apa itu kayak semua sebuah jamiah itu yang mm-mm, di depan itu yang bentuknya atau yang memimpinnya dianggap paham, dianggap ngerti, ternyata mm. dia belum pernah belajar mengenai hal ini. Akhirnya bacaannya itu haduh, duh, 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 pokoknya duh, cepet kan gitu. banget. Leres. Itu pokoknya Mm-mm. cepat mesti ngoten. Berarti perlu Terutama diusulkan untuk belajar terutama ke Umi ya. Ustadz ayo buka Ustadz. Ustaznya Buka hilang Jamiah lagi. Yasin, buka Jamiah Yasin Tegowangi ibu-ibu di pelemahan gitu. Nggih, yang Yasinan itu juga sering saya kalau baca kan saya Ya, ngikuti terutama panjang pendek, akhirnya ketinggalan. terutama itu di pada waktu kita baca surah Yasin itu Ustazah. Kan kalau Mm-mm, ditahlilkan selalu ada Yasinnya. Selalu betul. ditambah Yasin kalau di sini. Nah, itu sungguh terlalu. Nah, itu dia. Padahal kan kalau salah salah baca kan merubah Artinya arti juga kan. salah. Oke, ya, baik, Ustadz kenapa Ustadz, pergi-pergi sih Ustadz? ya padahal kan mau diusulkan kalau mau bina ibu-ibu Jamiah Yasin Tegowangi. ya, Hmm. ini Sada Ima, ya, Sada Ida. Kita memang karena kita kan saat ini belajar tentang tajwid, sehingga kita tuh masih fresh-freshnya tentang bacaan panjang pendek, dengung-dengung seperti itu ya. Ya, Kalau saya pribadi, ternyata itu ada di satu kampung, di sini pun juga sami seperti itu. Bacaan kiai itu katakanlah masih panjang pendeknya belum pas. Ya, terus dengung-dengungnya kadang keliru, kol-kolahnya juga jaga kadang-kadang keliru. Tapi saya itu seperti ini. Oh, mungkin ini nanti yang kita harapkan dari barokah beliau Ya. seperti itu. Jadi ya sudah kita ikuti saja. Semoga kita mendapatkan barokah beliau karena beliau itu memang dari dulu belajarnya seperti itu. Nah, jadi Tapi kalau notabene beliau itu bukan kiai, orang biasa gitu ya Ustadz. Ji. Itu apa ya juga kita mintakan barokahnya. Nah, kalau seumpamanya, kalau masih kita mampu untuk mengingatkan, ya semoga diingatkan. Seumpamanya kan tipe orang-orang itu kadang ada yang mau menerima nasihat, Nah, itu. ada yang nggak mau menerima nasihat, Ya, seperti itu. itu Ustadz. Ya, itu Nah, yang PR-nya. penting kita itu sudah, Bu, teman Ibu, ini sebenarnya ini harus seperti ini bacaannya yang betul. Ini dengung-dengungnya seperti ini. Oh, kalau menerima ya kita lanjutkan. Kalau seumpamanya tidak menerima ya sudah. Yang penting saya sudah mengingatkan, sudah kewajiban saya untuk mengingatkan. Seumpamanya beliau nggak ikut, ya sudah saya pasrahkan sama Allah. Semoga nanti hatinya terbuka seperti itu. Jadi apa harapannya teman-teman kalau seumpamanya ada, mohon maaf, seperti kiai-kiai yang bacaannya dilanggar-langgar itu kan kadang ada seperti itu. Ya sudah, saya pribadi pun ngampri barokahnya seperti itu. Karena kalau saya mau mengingatkan itu kayaknya sungkan Suuladab. juga Suuladab gitu. Ustadz. Nanti Suuladab Ustadz. suul azab juga seperti itu. Jadi iya. harapannya, nah, ya sudah kita ngambil barokah, kita perbaiki. Kadang-kadang
teringat satu cerita teman-teman. Ini real ya cerita ini. Saat ada orang yang mahir dalam membaca selawat. Itu saat itu ketemu dengan seorang kiai. Seorang kiai itu bacanya bukan sallallahu alaihi Muhammad, bukan seperti itu. Tapi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu kan seharusnya kan tidak benar. Sallallahu kan harus seperti itu ya. Sallallahu ala Muhammad kan seperti itu. Itu bacanya bukan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad seperti itu. Nah, waktu itu ketemu dengan hewan buas. Hewan buas saat itu yang ahli bacanya itu betul, yang benar itu baca semuanya yang mereka ketahui itu dengan fasih, dengan bagus hurufnya, dengan bagus bacaannya. Ternyata itu hewan buas itu malah tidak pergi, malah semakin mendekat. Padahal itu bacaannya bagus. Ternyata pas saat sudah mau mendekat, sudah mau diterkam itu, sang kiai itu baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Akhirnya apa? Hewan buas itu pergi. Kenapa? Karena mereka itu walaupun bacaannya sallallahu ala Muhammad, tapi hatinya teman-teman, hatinya itu langsung nyambung sama Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu hanya melihat casingnya saja ya, tapi tidak melihat isinya. Nah, itu penting bagi kita, saya pribadi teman-teman, untuk selalu mengingatkan, oh ternyata itu mungkin beliau itu lebih banyak amalnya. Ya, tirakatnya riyadhahnya. Kalau ketemu dengan orang yang sepuh, ya mungkin itu nanti banyak amalnya. Kalau ketemu dengan anak yang muda-muda itu, ya mungkin nanti lebih banyak saya dosanya, gitu aja. Ya, jadi apa? Kita yang penting kita sudah berusaha memperbaiki diri kita. Ya, kalau ada orang yang mau kita kasih arahan, ya monggo kita kasih arahan teman-teman. Kalau seumpamanya sudah bacanya seperti itu, ya mungkin hatinya sudah nyambung sama Allah seperti itu. Ya. Mohon maaf ini teman-teman ya, kita sharing ya. Ya, Jadi penting sekali Ustadz. Mungkin riyadhahnya beliau teman-teman saat istighosah itu bacanya kan kadang-kadang tidak sesuai, ya sudah mungkin dari hatinya mereka sudah nyampe mungkin seperti itu berkahnya yang kita dapatkan seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ya Ustaz. Oke, alhamdulillah, mohon maaf ini sampai lebih waktunya. Insya Allah nanti tugasnya untuk menghafal mad wajib sama mad jaiz. Ya, nanti kita akan latihan insya Allah pekan depan. Setoran 2 materi itu kita perbanyak di menguraikan ayat. Jelas ya? Ya Ustaz. Oke, insya Allah kalau menguraikan ayat itu lebih gampang daripada menghafalkan. Tapi kalau tidak hafal, itu kita biasanya lupa. Oh, ini apa ya? Ini apa? Seperti itu biasanya. Nah, saya buka bukunya Ustaz, biar nggak lupa. Oh, siap. Siap. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Asatinallahi kita tutup. Opo. Ima galau. Nggak usah galau, ada Ustadz kok. Galaunya karena mau ditinggalkan langsung ngeblank semuanya. Enggak jadi kok. Enggak jadi ya. Ustadz ini sedang menguji. Padahal dulu kan awal kita teleponan Ima bilangnya apa ya Ustazah? Kalau bisa kita seterusnya terus setoran bacaan ke Ustadz Maulana kan gitu kan ya Ustadz ya, Ustazah ya Hidayah. Iya, loh kok kita mau ditinggalkan ya langsung kaget Ima. Sebenarnya itu yang mau disampaikan itu pas kemarin ketemu sama Ustazah Ida itu rasanya gimana gitu. Ya, terus kenapa? Gak boleh ya Ustazah. Saya malu. Apakah saya di sini itu nggak nyampe itu masih ditahan. Kalau memang Ustadz ada kesibukan lain ya kita memaklumi. Kita ngikuti saja deh, mau diperpendek kita memaklumi. Enggak apa-apa pokoknya kita ketemu. Betul. Insyaallah saya siap mendampingi teman-teman, insyaallah siap. Alhamdulillah.
Ya Allah. Tapi kalau jenengan misalnya dilamar orang lain, ya saya nggak bisa gandoli. Nggak bisa gandoli, tapi kita agak nggak terima ya Ustazah. Ya sudah cukup. Nah, mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Cukup ditutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis, diawali dengan istighfar 3 kali. Doaan astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman ya, setiap kita melaksanakan apapun harapannya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Ya Baik, Ustaz. terima kasih Ustazah Ida, Ustazah Ima. Makasih Ustaz. Cukupkan ya, akhir kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jangan tinggalkan kami Ustaz. Jangan tinggalkan dan mohon maaf kalau hari ini masuk uladabnya banyak sekali sama Ustadz Maulana. Semoga sehat selalu, jangan sampai bosan-bosan untuk selalu mendampingi kita berdua. Amin. Insyaallah, siap insyaallah. Foto dulu. Foto dulu. Sudah dong. Oh, sudah. Gayanya minal aizin. Oh iya, Ima kan hari ini uladabnya banyak sekali. Minal aizin. Oke. Terima kasih. Silakan ya, Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Saya tutup. Loh, sudah.